Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Setiap amalan yang kamu baca, baik ada guru pembimbing maupun yang tidak ada, bila diniatkan bukan semata-mata karena Allah, maka yang akan hadir itu jin dan sejenisnya. Tingkatan mereka pun itu berbeda-beda, dari kelas teri atau kelas anak TK sampai pada kelas sarjana. Apalagi amalan yang memang sengaja ditujukan untuk keperluan duniawi, misalnya kekayaan, pengasihan, ataupun amalan ilmu kesaktian. Seringkali hal ini kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bukan tidak mungkin sebelum kita mengenal ilmu mengenal diri ini atau ilmu makrifatullah, kita pun pernah mengalaminya sendiri. Benar apa benar? Sewaktu belum paham atau belum diberi pengetahuan ilmu makrifatullah, tidak mengapa, semua butuh proses. Tapi kalau sudah diberi kepahaman ilmu mengenal diri ini, harusnya sudah meninggalkan cara-cara seperti tersebut. Islam mengajarkan bahwa hukum alam atau sunatullah tetap berlaku bagi siapa saja yang berwujud dalam lingkup alam semesta. Seorang manusia tak akan bisa melawan hukum alam ketika dihujani debu panas gunung berapi, dan pasti akan hangus terbakar. Daging manusia pasti akan kalah dirobek oleh belati, sehingga tidak ada manusia yang kebal senjata tajam, apalagi peluru. Ketika terjadi perang Uhud karena suku Quraisy di Mekah mau membalaskan kekalahan mereka di perang Badar, peristiwa pertempuran ini terasa begitu dahsyat dan memberikan dampak emosional. 70 orang syuhada gugur dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka. Hal ini bukan berarti beliau tidak dilindungi Allah. Hanya saja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan sunatullah itu tetap berlaku. Padahal mudah saja bagi beliau untuk memohon pertolongan Allah, dan itu pasti dikabul. Di channel Sang Sejati tidak akan menemui amalan-amalan di luar koridor yang diajarkan dan diamalkan para ahli tasawuf, yang intinya itu untuk memasrahkan segalanya kepada kehendak Allah. Dan di channel ini pun tidak akan ditemukan amalan untuk menjadi sakti. Yang ada, berusahalah untuk selalu berpikir hal-hal yang positif, atau dalam bahasa ilmu tasawuf, berbaik sangka pada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku." Saudaraku Sang Sejati, mari kita kembali kepada makna zikir itu sendiri. Zikir itu ingat pada siapa? Tentunya ingat pada Gusti Allah, tidak pada selainnya. Faham ya? Di dalam diri kita sudah ada amanah suci yang paling hebat, paling segala-galanya dengan apapun juga. Untuk itu, bila kita ingin membangkitkan energi kesadaran ruh suci, satu-satunya jalan ialah pasrah pada kehendaknya dan masuk ke dalam kekosongan sampai pada tingkatan tajalinya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada pada tiap-tiap diri manusia, dan ikuti kemauannya. Kembalilah kepada kosong zatullah, barulah akan terasa efek positifnya. Ilmu paling tinggi ialah ilmu yang tidak bisa terdeteksi para ahli spiritual. Kalau masih menggunakan khodam apalagi jin, hal tersebut masih bisa terdeteksi karena ia berhawa panas, berbeda dengan yang telah masuk ke dalam kosong. Dilihat di luar tidak ada apa-apanya, namun bila dimasuki ia akan memasuki samudra luas yang tiada bertepi. Energi positif akan selalu memancar dari dirinya. Semakin tinggi tingkat kepasrahannya, maka akan semakin tinggi pula nilai plus perlindungan pada dirinya. Dan apapun yang Anda baca dan apapun yang Anda zikirkan,
semuanya akan menjadi. Sebagai contohnya, amalan sepi angin Kanjeng Syekh Siti Jenar, yang artinya dalam bahasa Indonesianya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Angin adalah karunia dari Allah, meringankan tubuh saya. Angin adalah keajaiban dari Tuhan. Diantar pergi di mana saya, semua terjadi berkat kehendak Allah. Amalan ini kalau dibaca dengan lidah biasa, misalnya seperti admin, tidak akan menjadi apa-apa. Tapi berbeda lagi bila yang membacanya orang yang telah masuk ke dalam kekosongan zatullah semata-mata. Ini pasti akan menjadi. Sekejap mata bisa pergi kemanapun, seperti orang arif yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis. Dan lagi, contoh sederhananya, misalnya Anda membaca amalan sholawat. Sholawat yang Anda bacakan bukan hanya akan melindungi diri Anda semata, tetapi ia juga akan melindungi seluruh keluarga Anda. Coba simak maknanya. Artian bebasnya kurang lebih keselamatan untukmu Muhammad dan beserta keluarga dan sahabatmu. Bacalah ia di dalam keadaan kosong. Panas bertemu panas akan bentrok, panas bertemu air akan padam. Untuk itu, jadilah aliran air yang selalu menyejukkan. Sholawat itu adalah penyejuk dari segala penyejuk. Memasuki wilayah kekosongan itu dengan ikhlas dan kepasrahan total. Sebab di sini sudah zat semata-mata, bukan lagi dengan zat asam. Untuk sampai pada tingkatan ini memang tidak mudah. Semua membutuhkan proses. Namun tidak ada yang tidak mungkin bila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Untuk itu, selalu bersihkan cermin hatinya, sebab hanya dengan hatilah diri ini akan benar-benar dapat merasakan faedah serta manfaatnya. Nabi bersabda, qalbu mukmin baitullah. Hati orang mukmin itu istananya Allah. Inilah kiblat hakiki para ahli tasawuf. Kata Allah, yanzuru ala qulubikum, ia memandang hati kamu. Bila mau memasuki alam ketuhanan ini, jangan pernah pedulikan apapun, termasuk amalmu yang sedikit, sebab rahmat Allah akan selalu hadir pada tiap-tiap hambanya tanpa terkecuali. Ilmu ini bukan hanya untuk golongan tertentu saja, tetapi mutlak hak seluruh umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan berkecil hati, tetapkan jiwa dan hati kamu. Sekali lagi, kalau mau berzikir, niatkan hanya karena Allah. Sebab hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Sebenarnya hal ini bukan hanya terpaku pada saat berzikir saja, tetapi ia juga harus berlaku pada ibadah-ibadah lainnya, terutama dalam melaksanakan ibadah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala memang menjanjikan ganjaran yang besar bagi siapapun yang melaksanakannya. Bagi kalangan awam, hal ini akan memotivasi mereka. Tidak mengapa, memang Allah sendiri yang menjanjikannya. Namun hal itu akan berbeda lagi bagi ahli tasawuf. Hendaknya jangan menjadikan hal tersebut sebagai motivasi dalam ibadah yang kita lakukan, karena sudah duduk pada wilayah keikhlasan semata. Jadi, bagi para salik tasawuf, ada ataupun tidak adanya ganjaran pahala, bagi mereka itu tidaklah penting. Sebab pada saat mereka beribadah, yang mereka harapkan semata-mata hanya memohon rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah ganjaran pahala dan sejenisnya, biarlah itu mutlak hak Allah. Jadi prinsipnya, inilah sebuah pengabdian seorang hamba sejati yang tidak mengharapkan balasan apapun. Faham ya? Mohon dikoreksi bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.